Kita harus memahami ayat ini agar tidak salah. Seseorang itu kalau mendapatkan gaji, dia alhamdulillah sudah benar. Itu termasuk nikmat Pak Ustadz ya? Walau alam. Hah? Dia merasa itu nikmat bukan. Oh, gitu. Karena pada waktu dia itu menerima, bisa aja ini hasil kerjaku. Oh, iya. Mana itu nikmat dari Allah Ta'ala? Tidak ada. Tapi kalau alhamdulillah ingat bahwa itu dari Allah Ta'ala, nah itu baru dia itu tahu bahwa itu nikmat dari Allah Ta'ala. Atau gini Ustaz, itu nikmat dari Allah tapi dia yang mentiadakan Allahnya. Lah iya, makanya dia hanya alhamdulillah itu hanya di mulut atau bahkan tidak gitu ya. Karena dia tidak sadar bahwa semua itu nikmat dikasih pada Allah Ta'ala kepada kita, itu dia tidak tahu. Ya itu Bisa Pak. aja tidak sadar wong dia menghirup udara itu juga nikmat atau karunia dari Allah Ta'ala, itu dia juga tidak tahu. Dia dilahirkan oleh orang tuanya, itu karunia dari Allah Ta'ala, dia juga tidak tahu. Dia mendapatkan pekerjaan awal dulu itu dari Allah Ta'ala, dia juga tidak tahu. Kecuali bagi orang-orang yang difahamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, pada saat seseorang atau kita itu mendapatkan bulanan, itu kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin. Otak dan hati kita itu tahu ini dari Allah Ta'ala. Tahu ini dari Allah. Ya. Kalau ini tahu dari Allah Ta'ala, kemudian kan kita simpan nih. Maksudnya gajinya itu? Gaji itu kan kita simpan nih. Ya. Kalau kamu itu kan gaji kan disimpan di bank, istrimu jelas. Ya, lewat ATM dong. Oh, lewat ATM ya. Karena nggak ada cash lagi kan. Di sini orang-orang Islam itu banyak yang kelewat. Pada saat dia sudah bersyukur mendapatkan nikmat, pada saat dia menggunakan nikmat ini untuk membeli makanan, untuk membeli baju, untuk membeli apa saja, ini pada saat bisa membeli ini, orang muslim itu jarang bersyukur. Alhamdulillah ya Allah aku bisa membeli ini. Alhamdulillah ya Allah aku bisa. Aku nyambung terus jadinya gitu. Iya. Itu nyambung, termasuk kita punya harta, kita sedekahkan atau kita infakkan. Itu jarang sekali seorang muslim, orang Islam itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah engkau izinkan aku bisa memberikan infak kepada saudara-saudaraku. Sangat jarang. Sangat jarang. Walaupun cukup dengan bismillah boleh, tetapi syukuri bahwa ini itu adalah dari Allah Ta'ala. Dan dijaga, kalau sudah begitu itu kita sendiri insya Allah akan menjaga untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong di titik itu. Nah, rasa syukur ini sangat jarang sekali dilakukan oleh orang-orang Islam. Yang ada itu bangga rata-rata. Bisa aja pada saat dia itu seorang pendakwah, dia dakwah, dia bisa dakwah, ini kan harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ayat-ayat yang aku berikan kepada jamaah, hadis-hadis sahih yang aku berikan pada jamaah bisa dikerjakan oleh jamaah semua ya Allah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jarang sekali yang seperti itu, walaupun dikunci dengan alhamdulillah ada sudah betul. Tetapi alhamdulillah itu biasanya hanya di lisan. Nanti pada saat selesai itu dia akan bercerita kemana, bercerita kemari, ke sana. Itu menceritakan tentang hebatnya dia. Itu sama, kita diizinkan oleh Allah Ta'ala berdakwah, isi dengan sesuatu yang baik, dengan tidak menjadikan orang atau jamaah itu bingung. Jangan menyindir saudara-saudara kita yang lain, nggak perlu. Berikan yang terbaik, dalilnya jelas, sehingga orang itu tidak bingung. Jangan menyindir ini, nggak perlu lah, biasa saja. Syukur itu ada dua level. Mensyukuri nikmat, mensyukuri yang memberi nikmat itu beda. Kalau mensyukuri nikmat, tambah syukur. Kebanyakan khotib kan makomnya di situ. La in syukartum la zidanakum. Ayatnya sih bener, dianya nggak bener. Kalau kalian syukur, nikmat bertambah. Dia balik logikanya. Logikanya apa? Kalau ingin ditambah rezeki, syukur. Bukan begitu. Itu logika keliru, logika orang awam jadi ustadz. Kalau ingin rezeki ditambah, syukur. Berarti dia berterima kasih kepada Allah bukan karena Allah layak dipuji, tapi karena dia pengen ditambah. Contoh nih,
Saya datang ke Bang Dik doang. Bang, suara ente keren banget bang. Pengen ditraktir kopi. Bukan karena saya ingin muji. Atau besok-besok mau minjem. Bang, ente keren banget ya. Udah setengah menit, bisa minjemin aneh duit nggak? Ada maunya ya? Ada maunya. Besok-besok kalau aneh telepon ngangkat nggak? Ngangkat nggak? Enggak ya. Tapi kalau Allah tetap ngangkat. Allah kalau ditelepon pakai doa, ngangkat terus. Ngangkat terus. Tetap dikasih. Cuma orang tuh nggak sampai kepada syukur yang ma'rifat. Dia baru syukurnya orang awam. Syukur orang awam bersyukur supaya ditambah. Kita sebut ini ma'rifat matre. Jadi dia bersyukur supaya ditambah. Sedangkan syukur yang arif billah, yang kenal Allah, dia bersyukur, saya puji Bang Dik doang, karena memang pantas dipuji gitu, suaranya memang enak didengar gitu. Main musiknya memang seru gitu. Jadi nggak ada niat apa-apa, nggak ada maksud apa-apa. Nah, kira-kira gitu. Ada laki muji perempuan karena dia ingin mengeksploitasinya, bisa jadi. Siapa tahu si perempuannya kaya, ya kan? Jadi menikahi dia, menikahi kekayaannya. Kan ada yang begitu. Ya. Seneng nggak Sidi Musa? Dapat cewek tajir kan? Ntar mikir, wah nggak usah kerja, dakwah-dakwah aja kan? Itu masuk loh waham-waham gitu. Was-was gitu masuk. Ya. Akhirnya dia puji, dia deketin si perempuan karena si harta tadi. Kan cowok cemen begitu tuh ya. Baik. Jadi syukur yang level 1 ini syukur kok banyak dilafazkan di khutbah-khutbah. Nah, itulah kualitas dai-dai kita sekarang. Jadi dia nggak pernah syukur karena emang Allah layak disyukuri. Nah, ini yang sering kita sebut beberapa waktu ini. Ketemu, lihat mobil bagus, pengen sholawatin. Gitu kan? Secara awam sih benar, udah bagus. Tapi secara ma'rifatullah, dia sholawat bukan karena dia rindu Rasul, tapi dia sholawat karena dia pengen punya mobil. Ya, Nabi kalau kita minta kepada beliau pernah nolak nggak? Nggak pernah. Nabi baru pakai jubah, tiba-tiba ada yang minta, nggak ditolak. Cuma Nabi bilang, tunggu bentar ya. Nabi pakai dulu, Nabi hargain dulu orang yang beri ini. Sampai berkeringat, ternyata orang itu pengen keringatnya Nabi. Dan dia tahu Nabi nggak pernah nolak. Si orang ini punya feeling bahwa dia bakal mati dalam waktu yang dekat. Lalu ketika Nabi kasih, semuanya marah dan bertanya, kenapa kamu meminta barang yang baru dipakai Rasulullah? Apa jawaban dia? Aku ingin dekafani dengan jubah yang dipakai oleh Rasulullah. Gak ada yang berani gitu ya. Toh pada minta jubah antum ntar.